Halo, sahabat fotografi di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di podcast TikTok dari Steady Official. Ini malam ini buat saya ini seru banget ya, karena ini saya kedatangan secara kebetulan ya. Ini malam ada kegiatan di Jakarta. Juga eh, kawan saya, ya, sahabat saya dari Bandung ya. Ini ketiga kawan saya ini gue sahabat lah, udah kayak saudara ya sebetulnya. Ini sudah cukup lama ya saya kenal di dunia fotografi. Jadi sebetulnya mereka-mereka ini saya nggak mau bilang lawas lah. Lawas sih, kalau lawas itu nggak perlu, nggak digunakan lagi. Dan iya, mereka semua masih aktif dan aktif banget ya di dalam fotografi. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya bagaimana spirit mereka ini, spirit kawan-kawan saya ini. Juga sebetulnya ada dua di sini yang masih generasi muda ini sebetulnya. Belum lawas gitu ya. Ya, ini paling muda malah. Oh, ini muda banget. Ya, benar ya. Jadi mungkin saya juga nggak akan mengenalkan, biar kawan-kawan sini mengenal sendiri, karena mungkin semuanya juga udah pada mengenal ya. Tapi alangkah baiknya masing-masing kenalin diri aja. Monggo, dari yang tua dulu ya. Emang aku yang paling tua? Ya, Monggo. ini itu karena sudah simbah kalau sana Pak. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risman Mara. Saya orang Sumatera, asli Bukit Tinggi, hidup di Jogja. Bercita-cita ingin jadi pelukis, tapi terperosok di dunia fotografi gara-gara ketemu Pak Darwis. Tapi saya menikmatinya karena apa? Ternyata di fotografi teman kita banyak sekali, ya, dari yang tua, dari sampai yang muda-muda, dan apalagi di zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sangat gemar fotografi, dan semua canggih-canggih dengan peralatan yang baru. Saya sudah pensiun dari lembaga ISI Yogyakarta sejak 7 tahun yang lalu. Jadi sekarang hidupnya hanya jalan-jalan, bersenang-senang, kemana-mana. Kalau ada acara diundang, kalau ada kepanitiaan pasti jadi pembina, pasti jadi penasihat. Enak kan? Enak. Loh, tapi usia nama usia tanggal ini? Nama sudah. Oh, nama usia. Usia tuh 27. Ini bahaya. Usia 72. Oh, 72 itu angka bagus. 7 tambah 2 sama dengan 9, Q. Iya. Itu angka menang. Kalahnya sama polisi doang. Cukup? Cukup. Mungkin yang kedua urut tua. Kesana, Oke, nama saya Joni Yedarta, usia di bawah Parisman, ya, urut tua, usia 70 tahun. Saya ini sebetulnya pendidikan bukan fotografi, tapi sama dengan Pak Resman, saya jebolan orang ekonomi dan bahasa Inggris, tapi akhirnya jadi tukang foto. Dan saya menikmati sekali sejak tahun 80-an saya kenal Mas Darwis ini sudah lama banget, dan sering juga ada beberapa acara yang kita bersama-sama ya, kolaborasi kita ngapain gitu. Dan saya senang sekali menikmati dunia fotografi dan saya lakukan sampai sekarang. Bahkan saya istilahnya mau keluar pun belum diperkenankan oleh dunia pendidikan. Jadi saya masih dipegang terus sampai saat ini untuk ikut ya berbagi ilmu di ISI Yogyakarta. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, menarik. Nanti kita akan bahas yang panjang lebar. Oke, siapa yang lebih tua? Halo. Oh, iya. Ya, perkenalkan, nama saya Fauzi Hilmi. Sini. Saya lebih junior dibanding Pak Joni dan Pak Risman. Begitu pula dengan Pak Darwis. Saya tinggal di kota Yogyakarta
Saat ini profesi saya adalah sebagai visual merchandiser untuk beberapa mall dan brand. Sekaligus saya adalah konsultan brand, tapi saya terperosok di dunia fotografi, ya. Ini juga terinspirasi oleh Mas Darwis Riyadi, Pak Risman, Pak Joni. Kalau Mas Arfi saya belum ini karena beliau lebih junior daripada saya, kan saya nggak mungkin. Tapi beliau selalu menginspirasi saya juga. Artinya bahwa teman-teman di sini memberikan inspirasi positif. Nah, saya dengan Mas Darwis ini sudah kenal sangat lama, bahkan beberapa tahun terakhir kami sering berkolaborasi untuk pameran bersama. Terakhir kami pameran di Solo untuk Hari Wayang Sedunia, dan ini merupakan salah satu momen hari ini. Ini adalah momen yang paling spesial karena susah sekali berkumpul selengkap ini, ya. Karena masing-masing punya kesibukan. Ya, konon kabarnya Pak Risman itu katanya sudah pensiun, tapi alasannya banyak. Sibuk ini, sibuk itu. Begitu pula Pak Joni yang sekarang juga masuk ke dalam ranah dunia pendidikan. Aktivitas lain saya juga sesekali diminta mengajar di ISI Yogyakarta dan di beberapa kampus untuk bersama-sama membangun industri kreatif di Indonesia. Oh ya, usia saya ini masih Rahasia. saya 48 tahun. Wih, mudah banget. 48 tahun, tapi ya pengaruh dari teman-teman yang sudah sedikit berambut putih ini memberikan kesan yang luar biasa untuk saya semakin tumbuh dewasa. Terima kasih. Oke, ayo. Oke. Silakan. Ya, Kesana. terima kasih. Jadi perkenalkan saya Azmi. Kalau di fotografi dikenalnya Azmi File. Azmi File. Nah, dari File Academy ya, mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal. Jadi ini luar biasa nih. Tadi mendadak sore nyusul datang, ternyata langsung ikut duduk di sini. Umur saya nggak beda jauh sama Pak Risman, sama anaknya Pak Risman maksudnya. Jadi masih sangat muda, baru kepala 4 baru tahun depan. Jadi masih 39. Kemudian ya ini kalau Om Darwis, Pak Joni, ini saya ingat kurang lebih 2003 saya ikut workshopnya zaman awal belajar motret gitu kan. Itu zaman satu brand keliling, nah saya ikut. Ya. Terus Om Darwis ini pernah punya acara TV yang wow banget di awal 2000-an dulu. Saya pernah jadi figurannya waktu itu. Pernah jadi figurannya. Jadi syuting, ada modelnya, syutingnya di Bandung waktu itu. Ada 2 fotografer figuran, ceritanya jadi muridnya waktu itu. Jadi ini agak aneh sih duduk di sini ya, karena ini guru-guru. Nah, Pak Risman, terus Mas Helmi dan Pak Joni belakangan kita sering ketemu di ISI Jogja ya. Karena File Academy ini sekarang bermitra dengan ISI Jogja. Saya pribadi mulai masuk ke edukasi karena ingin menjembatani ya. Ingin menjembatani generasi yang saya merasa betul manfaatnya, senior-senior ini. Kemudian belakangan kan saya jadi sering ditanya. Ya, jadi saya harus punya jawaban yang lengkap menjembatani adik-adik yang lebih muda. Kurang lebih gitu. Jadi ya, makasih udah diajak duduk di sini. Ini satu intro yang sangat bagus ya buat sahabat fotografi semua. Sebetulnya yang menarik adalah ya kebetulan kami ini ya, kita ini kan sudah lama menjalani dunia fotografi, dan satu hal yang saya akan coba kupas ya, bagaimana spirit fotografi dari kawan-kawan saya ini semua ya bisa terus dijalankan dan mengilhami buat generasi-generasi yang sekarang lagi berjalan dan menyenangi fotografi ya. Karena kalau saya melihat dengan segala hormat saya sekali lagi bahwa dunia fotografi sekarang ini kan serba instan. Tapi juga kalau kita lihat adalah dari komunikasi ya, terus socializing antara para fotografer ini berbeda dengan kayak dulu gitu. Sekarang ini kan kayaknya kurang asik lah menurut saya ya, dari banyak informasi yang saya dapatkan gitu. Walaupun yang namanya persaingan atau segala macam memang kita perlukan, tapi
persaingan dalam bentuk karya, bukan dalam bentuk sikap atau segala macam. Nah, karena kita bukan politik ya. Sekarang lagi apa seru politiknya gitu. Oke, saya mungkin ya urut tua lagi mau nggak mau ya. Jadi dari Pak Risman mungkin apa yang Pak Risman buat apa ya mempunyai spirit ya sampai sekarang ini. Mungkin nanti akan berbeda pertanyaan saya dengan apa Mas Hilmi sama Mas Asmi ya. Tapi untuk berdua, apa yang membuat yang mendasari spirit Pak Risman dan juga nanti Mas Joni sampai sekarang ini masih terus aktif dan memberikan edukasi lah. Walaupun edukasi itu saya tahu banyak yang nggak benernya juga. Kalau saya terutama. Pokoknya silakan. Ini susah. Kalau kita ngomong soal spirit, soal saya minta jangan terlalu jaim. Jadi biasa. Jadi biasa aja. Saya mau buka rahasia. Ya. Saya tidak pernah berguru khusus kepada seseorang. Tapi saya selalu mengintip pekerjaan orang lain. Jadi kata ahlinya itu, kalau Anda mau cari gaya pribadi sendiri, maka tutuplah museum 100 tahun. Ya. Nanti itu Anda berbuat adalah atas kemauan Anda sendiri. Padahal seni itu mengajarkan penglihatan kepada manusia. Kita melukis, kita lihat Picasso, kita lihat Van Gogh, kita lihat Effendi. Mau tidak mau, jiwa kita mesti menyerap itu semua dan itu mengeluarkan lagi itu sudah dengan visi kita. Nah, kembali ke fotografi, saya sebetulnya sarjana seni lukis. Dan saya dosen seni lukis di ASRI Yogyakarta. Karena memang cita-citanya berangkat dari Sumatera dulu, ingin menjadi pelukis. Nah, gitu. Jadi masuk di seni lukis. Bukan menikahi anaknya Pak Itu salah satunya. Ya, itu bonus. terlalu serius pada aku cek terus. Itu bonus. Aslinya orang ini, aslinya kayak gitu. Jadi, sewaktu saya sudah mulai menjadi dosen seni lukis, karena hobi saya foto, nah saya lalu memiliki kamera, banyak memotret, Tahun berapa banyak. itu? Tahun biru? 72 saya sudah punya kamera namanya Pak, apa ya Pak? Mantap. Bukan, yang box itu Yasika. Oh iya, Yasika box 135 kalau nggak salah. Jadi dia bisa client build, dia bisa juga 6x6. Gitu. Label mesti dikasih tahu generasi sekarang. Oh ya, itu film kecil, film 3x4. Nah, tapi dia merupakan magazin, sementara kameranya sendiri kamera 6x6 gitu. Jadi kita punya dua kesempatan untuk motret. Itu dibelikan oleh kakak saya. Kakak saya memberikan prize seperti itu karena apa? Jelek-jelek begini saya juara kelas terus, Pak. Tapi saya terima hadiahnya kamera, tapi saya tidak pernah bilang kalau juara kelas itu SPP-nya gratis seumur hidup. Nah, jadi wesel saya mengalir terus, weselnya mengalir terus. Padahal di sana nggak store. Nah, saya hanya setor piagamnya kalau saya gitu. Nah akhirnya saya dikenal sebagai orang yang gemar foto. Saya berteman dengan Pak Joni, dengan Agus Leonardo, dengan Setiawan yang kelompok foto Jogja. Iya Pak. Nah, saya kemudian ditugasi oleh Ditjen Kebudayaan untuk meliput budaya Indonesia, Pak. Itu kebahagiaan saya. Jadi saya berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahun 74, 75, 76 sampai 80. Jadi kalau orang sekarang membanggakan sudah ke Asmat, 77 saya sudah ke Asmat ya. Waktu itu ya teman-teman tentu belum. Jadi saya bangga dan saya menyerap energi dari setiap daerah yang saya lewati itu, Pak. Tapi waktu itu apa yang saya alami di sana itu memperkaya seni lukis saya, bukan fotografinya, Pak. Ya, gitu. Nah, ISI Yogyakarta itu berdiri tahun 84, merupakan gabungan dari ASRI, AMI, dan ASTI. Mereka menjadi dua fakultas, Fakultas Seni Rupa dan Fakultas Seni Pertunjukan. Ini sudah nampak tidak serius. Semakin serius nampaknya. Ini kita jadi ikut serius. Iya. Kenapa? Ini saya di depan kelas selalu begitu, Pak. Nah,
Sewaktu dua fakultas itu berdiri, nah, namanya institut harus punya 3 fakultas, Pak. Nah, jadi kita kekurangan 1 fakultas. Nah, tahun 93 saya dikirim ke Darwin, INTIU Darwin, untuk mengintip pengajaran fotografi di sana. Di sana tidak ada kemajuannya, Pak. Kenapa? Saya lebih pandai dari mereka karena saya sudah belajar di studionya Johnny. Saya pakai Hansel Pak ya. Saya tahu apa namanya, softbox atau snoot atau honeycomb, apa namanya, apa itu Pak, flash meter. Mereka di sana heran kalau saya sudah bisa. Lanjut dari Darwin saya ke Melbourne, RMIT, itu lebih canggih, tapi canggihnya di bidang perorganisasian Pak, perkuliahan. Alatnya masih sama dengan apa yang kita miliki. Waktu ke Darwin sekolah ini apa artinya? Namanya studi banding Pak. Ya, tapi bagi saya itu jalan-jalan. Karena dimanapun saya tinggal itu universitas juga yang Northern Territory University Pak. Ya. Saya tinggal di tempat teman, mertuanya tukang bikin bir Pak. Jadi saya happy terus Pak. mulai Jadi di mana-mana saya ketemu Tirta Amerta Pak. Jadi senang saya. Nah, di Melbourne, nah mereka lebih canggih Pak, studionya lengkap, lampunya lengkap. Tapi bagi saya itu tidak sesuatu yang aneh karena saya sudah mempelajari studio flash itu dengan Pak Joni untuk keperluan kita berceramah di berbagai kota waktu itu. Berarti itu udah ngajar di sini dong? Sudah. Tapi seni lukis. Oh, seni lukis. Nah, masih seni lukis. Nah, dikirim ke sana itu dalam rangka persiapan mendirikan fakultas ketiga. Ini nampaknya ceramah kita ini lebih lengkap dari mana-mana, Ben. Oke, saya lanjut ya. Jadi sepulangnya di sana, saya mulai merintis pendirian itu. Saya bekerja dengan Ali Shahab, dengan Sutomo. Itu untuk multimedianya Pak. Karena dia sutradara video, film. Lalu Pak Tom, dia dekan di IKJ, Sutomo Ganda Subrata Pak. Nah, itu terbentuklah akhirnya fakultas itu. Masalahnya sekarang siapa dosennya? Sementara kami hanya dosen pelukis punya, dosen penari punya, dosen pemusik punya, dosen teater punya. Kita tidak punya dosen yang kualifikasinya fotografer. Saya hanya pehobi fotografi. Nah, akhirnya ada kira 6 atau 7 teman-teman, diantaranya Profesor Suprapto, Alek Lutfi yang barusan pensiun, ada lagi Dr. Andes Parsuki, orang periklanan, ada Irlanto, Johar Nuranin, dosen bahasa Indonesia Pak, pindah ke kampus kami. Nah, sekarang ini sebagai dosen pegawai negeri kita sudah punya tenaga inti ya Pak. Untuk fotografi? Bukan, untuk menjalankan fakultas itu. Untuk fotografinya siapa? Nah, lalu kita tarik Pak Joni dengan ancaman. Bersediakah pindah ke mengajar di tempat kita tanpa bayaran? Itu berat, itu ancamannya itu. Ya, kalau tidak bersedia, tidak didoakan selamat. Nah, akhirnya Pak Joni adalah tenaga inti kami, Pak Setiawan, ada lagi satu namanya Heri Gunawan, sekarang di Jakarta menjadi MC Pak. Ya. Ngomong cucu. Ini mumpung saya ingat. Ya. Pak Joni kan udah ngajar dari tahun 70 berapa? Tidak. 7 belum? Tidak. Mengajar di kampus itu sejak saya mendirikan fakultas. Tahun berapa itu? 94 berdirinya Pak. Tapi SK-nya 93. Ya. Lah kok masih suruh bikin sertifikasi junior? Itu adalah kehebatan dunia sertifikasi Indonesia. Nanti kita bahas secara acara khusus. Kita ngundang saya kasih intro aja. Kita ngundang Rida Kusuma. Nah, ya Pak. Setelah itu, karena mau tidak mau, setelah saya mendirikan dan menjadi dekan fakultas yang baru, saya tidak mau lagi separuh-separuh. Saya akhirnya tercebur ke dunia fotografi. Nah, disitulah saya mengenal Pak Darwis, saya mengenal Pak Arbain, saya mengenal Oscar Motula. Siapapun fotografer Jakarta, kita nyebutnya fotografer pusat.
Kalau Jogja itu bawa pusat. Jadi siapapun yang lewat sana, orang ke situ, Darwis ada di Jogja, Parani, harus punya minimal 2 jam untuk kuliah umum di tempat kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Rusman Mara. Karena link kita sudah terjamin sejak. Nah, alhamdulillah fakultas itu terus berdiri, dan saya semakin asik di fotografi, Pak. Jadi, tak sempat melukis jujur aja. Walaupun saya masih punya kanvas, punya cat minyak, punya alat-alat sudah disiapkan istri saya, karena istri saya mengharapkan saya jadi pelukis. Tapi kalah pamor sama mertua lah. Ya, jauh. Lebih jadi fotografer aja ya, ya, jadi oke lah, saya beruntung menikahi putrinya Pak Widayat. Pak Widayat itu mertua saya. Ya, tahu. Gak usah diterangin udah pada tahu. Beliau ayah dari istri saya. Iya. Jadi sahabat fotografi, istri beliau ini, si Pak Risman itu anaknya pelukis maestro Indonesia ya, Bapak Widayat. Ya, saya pribadi juga kenal. Ya, betul. Nah, kita pernah 2002 Pak memotret Pak Widayat bersama di Borobudur ya. Ya, saya ingat. Dan kita pameran 83 tahun pelukis Widayat. Oh iya. Ya. Dan jangan tanya, sebulan setelah itu beliau meninggal, Pak. Oh iya. Ya, cepat sekali. Sebelumnya kan saya pernah kasih foto-foto sampai sekarang masih dipakai, filenya masih dipakai dan masih ada kok anunya, kreditnya jangan khawatir. Nah, itu asal usulnya Pak. Jadi sampai sekarang saya sudah di fakultas yang baru itu 30 tahun. 30 tahun. Jadi ada bahagianya kalau kita kemana ketemu mantan mahasiswa ya, atau ada orang menyapa saya, siapa kamu? Saya dulu mahasiswanya Pak. Ya lega kita. Anak didik. Kita bahagia karena masih hidup Pak. Jadi ya sampai sekarang namanya pergaulan fotografi nampaknya terjalin dengan baik Pak. Menarik. Mungkin ditambah lain kali. Nanti berikutnya. Oh siap. Cukup. Itu sangat menarik ya, barusan informasi yang diberikan sama Pak Risman ya. Giliran Mas Joni nih, spirit apa ya kira-kira tadi dari cerita Pak Risman aja kan luar biasa ya, dari dedikasinya gitu. Mungkin bisa diceritakan agar supaya generasi sekarang itu juga bisa memahami gitu di dalam kaitannya kita masuk ke fotografi. Mau Mas? Oke, baik. Jadi begini, saya tadi sudah singgung, latar belakang pendidikan saya itu bukan fotografi. Ya, itu. Saya kesasar. Saya orang dari manajemen, ekonomi, dan bahasa dan sastra Inggris, tapi akhirnya jebol jadi tukang foto. Saya sempat memang sesuai dengan tradisi keluarga, saya pernah buka toko mas. Mas Joni. Tapi disitulah itu justru yang membuat saya sadar bahwa itu bukan saya di situ. Karena apa? Saya di situ tidak berbuat apapun. Saya hanya menunggu orang datang, membeli, ngobrol, selesai. Dan nggak berbuat apapun. I do anything. Disitulah saya, makanya mulai beberapa saat setelah saya buka sendiri toko, orang yang datang seringnya malah justru pesen foto Mas. Nah, itu. Wes motret teh. Udah waktu itu. Tahun berapa itu? Saya tahun akhir 70. Wah, 70. Akhir 70. Jadi akhir 70 hampir tahun 80. 79, 80. Saya selesai kuliah, saya buka toko, tapi ya itu, saya sudah mulai motret. Dan motret itu bagi saya asik banget. Kenapa asik? Saya senang membuat sesuatu, I like to make something. Kemudian saya menyenangi kalau saya membuat, bukan saya sekedar menjual. Itu membuat saya sadar bahwa dunia dagang itu aja nggak ada apa-apanya bagi saya. Dan orang datang selalu malah pesan foto. Ya. Dan saya sering toko itu saya tinggal untuk motret gitu. Entah itu motret ya komersial kecil-kecilan, entah itu motret
foto keluarga, entah motret wedding, dan memang fotografi bagi saya memang sangat-sangat menyenangkan. Semasa kuliah pun saya sering bolos. Nah itu yang jangan ditiru. Itu toko kalau ditinggal motret ada yang nunggu kan Pak? Ada. Soalnya toko emas loh ini Pak masalahnya. Ada sih, ada waktu itu ya adik saya yang gantian tunggu gitu. Tapi kan nggak lucu, seolah-olah kan nggak saya urus gitu. Karena apa? Memang saya setengah-setengah. Jadi waktu kuliah pun kalau ada job yang namanya wisuda, memborong itu di Gajah Mada itu dari fakultas ABCD saya borong semua. Sudah. Saya motret di situ. Sudah ya. Iya, karena apa? Saya pengen beli lensa A, murah itu saya angan-angan. Nanti kerja setelah ini 2 kali pasti dapat. Nah itu saya mending bolos. Makanya sering saya dipanggil oleh dosen. Ya itu. Jadi yang kemudian membuat saya lebih semangat lagi bahwa di fotografi kalau kita start waktu itu saya lihat di Jakarta di pusat yang Pak Risman tadi ngomong itu ada Mas Darwis, ada Mas Kayus dan seterusnya, dan di sana saya bilang itulah masa depan yang memang harus saya rintis di Jogja. Karena di Jogja sendiri waktu itu belum ada yang mau memulai. Makanya saya bertekad tahun 93 bersamaan dengan ISI berdiri, saya membangun studio yang memang untuk motret mobil, motret furniture, motret apapun yang gede-gede gitu. Bahkan traktor Kubota itu masuk sana itu. Oh iya, iya memang mungkin kalau ke Jogja ya sahabat fotografi, studionya Mas Joni itu besar sekali dan semuanya selling system ya, railing system ya. Monggo silakan lagi. Ya, nah dari situlah. Dan kebetulan entah kenapa saya itu suka sharing. Sejak awal saya di fotografi, saya gabung ke klub foto di Jogja, namanya ISPA. Saya senang. Entah kenapa saya senang sharing kepada teman-teman. Entah itu teknik, entah itu apa, tanpa rasa bahwa itu membahayakan karir saya. Enggak, saya nggak pernah berpikir gitu. Kita orang pertama bikin seminar. Yes. Dan di Jawa Tengah khususnya kita pada tahun 86 kita sudah berani mengadakan seminar dengan Pak Risman. Ya, Di hotel-hotel Pak. di hotel. Berarti itu masih ngebohongin peserta ya? Itu benar-benar Pak Joni baik cerita fotografi, saya cerita seni. Jadi memang waktu itu materi adalah basic lighting, basic pose gitu. Saya kerjasama juga dengan orang yang dari penata gerak segala gitu. Stylist ya. Iya, stylist gitu kita kerjasama dan itu ternyata sangat luar biasa. Kemudian kalau materi yang kita pakai itu dulu masih dalam bentuk slide, ya pakai slideshow gitu. Itu ternyata diambil akhirnya oleh Fotomedia dijadikan materi pelajaran lighting berjilid-jilid Mas. Yes. Berseri. Jadi waktu itu sampai buku tentang lighting itu laku kencang dan dibandel itu. Oh dibanding itu? Bandling sama yang jual. Akhirnya banyak yang cari juga karena waktu itu memang pelajaran lighting masih langka sekali. Dan mungkin saya masih ingat tahun 80 sekian kalau kita ikut seminar di Jakarta berapa duit? Oh iya. Ya, 150.000 tahun itu. Berat ya? Ya berat. Itu pun bule semua. Iya. Yang memberi bule, kadang-kadang Jerman, kadang mana, itulah. Itulah yang membuat bagi saya sampai detik ini saya tetap senang berbagi dengan teman-teman kita. Transfer knowledge lah ya. Yes. Apa yang kita bagus. Ya. Keren. Jadi ya inilah tadi ya sudah diterangkan juga dengan Mas Joni bahwa fotografi itu menjadi sebuah spirit ya apabila kita berbagi ya. Jadi memang kawan-kawan ini semuanya hampir semuanya itu berbagi. Jadi buat sahabat fotografi itu jangan dimiliki sendiri sebetulnya. Kita berbagi agar supaya setelah kita berbagi kita mencari lagi gitu loh. Itu jadi kayak air aja ya. Sirkulasi. Ya kayak sirkulasi air. Oke, Mas Helmi, ya artinya kalau saya sebut ini generasi yang kedua lah ya. Ya, tapi
dengan perjalanannya Mas Helmi, saya lihat memang banyak prestasi yang sudah dijalankan dan juga bukan hanya dari fotografi saja, tapi kan tadi sudah diterangkan ya untuk konsep-konsep promotion atau apa gitu, desain ya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa, tapi yang paling penting sebetulnya spiritnya Mas Helmi mengkombinasikan antara fotografi dengan pekerjaan yang ya kurang lebih sama lah karena seni ya. Mungkin bisa memberikan input spirit buat generasi sekarang ini. Iya. Jadi saya memulai mencintai fotografi ini sebenarnya sejak SMP, Mas. Sejak SMP. Iya, sejak SMP saya masih ingat tuh kamera saya pertama adalah Konica Minolta. Wah, itu adalah kamera yang saya perjuangkan dari hasil menabung. Dan kameranya itu beratnya kan minta ampun pada zamannya. Dan waktu itu tidak semudah sekarang ya, karena memang harus beli film segala macam. Tapi itu merupakan spirit awal saya, bagaimana saya bisa mengimplementasikan pemikiran visual saya melalui kamera. Saya sedikit cerita, sebenarnya latar belakang pendidikan saya hampir mirip dengan Pak Joni. S1 saya adalah manajemen. Wah, manajemen, terus kemudian cocok digunakan sekarang. Oh iya, maaf. Manajemen, terus kemudian saya melanjutkan ke komunikasi visual. Saya di Pasadena Art College, California. Terus kemudian pulang ke Indonesia, saya itu dulu sempat sesumbar, Pak Joni, Pak Risman, Mas Darwis. Ya, sesumbar gini. Saya tidak akan pernah berhubungan dengan industri fashion. Karena industri fashion itu nggak maco. Tapi ternyata pulang pertama kali ke Indonesia, saya diterima masuk ke Matahari Department Store waktu itu sebagai visual merchandiser, tukang menata, mendisplay patung, dandani patung, ya kan, memvisualisasikan poster-poster di dalam toko pada zamannya. Itu udah motret itu? Sudah kan sejak SMP sudah motret. Oh iya. Terus kemudian dari Matahari saya pindah dari satu brand ke brand, salah satunya adalah Givenchy Paris. Oh, Givenchy saya, terus kemudian sempat juga di Factor USA, Pasar West Indies, kemudian ke Jack Nicklaus USA, saya pernah ya sempat di Jack Nicklaus. Itu kok ya nggak pindah-pindah dari industri fashion gitu. Dan saya tetap memotret. Karena kena karma tadi. Gitu. Sampai terakhir saya kok yang dilarang itu masih diminta bergabung ke salah satu internasional sekaligus lokal brand itu Planet Surf. Oh, Planet Surf sebagai head of fashion designer sport ini ya. Iya, sport shoes. Sport surf. Jadi Planet Surf. Planet Surf. Dan saya di situ juga banyak mengolah beberapa international brand yang difoto di Indonesia. Nah itu kok ya nggak keluar dari dunia fashion, masih terus di fashion. Kemudian mengakhiri karir saya dari Planet Surf itu mencoba berbisnis fashion. Kok yang dilala, kami berkolaborasi dengan VJ Daniel waktu itu. Kita bikin brand namanya Dem I Love Indonesia. Apa namanya? Dem I Love Indonesia. Sama Daniel. Sama Daniel. Dan itu kok ya fashion lagi gitu. Itu nempel di t-shirt itu. Iya. Jadi saya terus kemudian dari satu brand ke brand gitu ya. Terus karena hobi saya fotografi dan kemudian saya mencintai street art, saya akhirnya tahun 2013 itu berkolaborasi dengan toys designer seluruh dunia. Itu memotret mainan-mainan kecil-kecil ya. Itu tapi dengan latar belakang beberapa lokasi di Indonesia dan beberapa lokasi di luar negeri. Dan itu akhirnya ini bisa memperkenalkan banyak toys designer ke kancah internasional. Buku itu adalah buku pertama saya dan mungkin ini adalah sedikit paksaan dari beberapa teman termasuk Mas Guru Soekarno ya untuk diterbitkan di Indonesia waktu itu tahun 2013. Kata pengantarnya Mas Guru. Terus kemudian akhirnya ini saya jadikan awal untuk berpameran keliling ke beberapa negara bersama toys designer di kancah internasional. Indonesia masuk. Ada beberapa toys designer. Bahkan saya tidak menduga bahwa beberapa desainer lokal toys
desainer figur itu juga yang terlibat di beberapa film Disney. Ya, Pocahontas itu beberapa desainernya ternyata figurnya dibuat oleh orang-orang Indonesia. Dan ini adalah salah satu cara memperkenalkan industri kreatif ke kancah internasional. Itu buku pertama 2013. Kemudian karena saya aktivitasnya kebanyakan di mall ya, saya merancang untuk visual display. Mungkin di Jakarta beberapa penataan display di Dep Store dan mallnya saya yang kerjakan. Nah, terus akhirnya gayung tersambut terus, Mas. Ini adalah menggairahkan industri kreatif di Indonesia dengan cara yang sedikit berbeda. Terakhir, saya menggeluti memotret wayang. Ternyata begini, Mas. Fotografi itu bukan hanya sekedar merekam semata, tapi juga bisa menjadi alat pemersatu manusia dengan manusia. Ya, antara fotografer yang satu ya, walaupun ada persaingan itu kan hal yang wajar. Tapi ini adalah mempersatukan titik-titik di antara para teman-teman fotografer, termasuk kita ini, lintas generasi kan. Terus kemudian kalau nggak berkarya kan kita nggak akan pernah ketemu yang namanya lintas generasi. Dan ini adalah salah satu cara di mana ini fotografi itu menjadi diplomasi budaya, Mas. Jadi bagaimana dunia mengenal wayang berkarakter Indonesia, berkarakter Jawa, Solo, Bali, dan lain-lain, kalau kita tidak bisa masuk ke dalam ranah visual. Artinya wayang ini harus diperkuat dengan cara yang lebih kuat. Salah satunya adalah merekam momen-momen di mana kita bisa memotret wayang sebagai salah satu cara diplomasi budaya. Itu waktu itu cuma still foto aja, bukan foto. Videonya. Ya, saya juga ikut kan. Still foto ya. Solo. Ya, terakhir beberapa kali, 2 kali Pak Risman, Pak Joni, Pak Darwis juga terlibat di pameran. Mas Arbain juga terlibat di pameran fotografi wayang untuk menyambut Hari Wayang Sedunia. Saya masih ingat tuh beberapa tahun silam Pak Risman. Ya, 2 tahun dulu yang sebelumnya. Yang pertama pada saat Mas Darwis dalam kondisi sakit. Tahun 2020 tuh ya. Sakit dan tahun yang lalu. Dan masih pucet Pak waktu itu Pak. Iya. Pada saat pandemi, sudah pandemi ya, Mas Darwis sakit. Dan beliau hadir. Ini merupakan salah satu apresiasi yang luar biasa. Itu baru keluar 3 hari dari rumah sakit loh, Mas. Kalau nggak salah ya. Enggak, sehari. Sehari setelah keluar dari rumah sakit. Ini mungkin saya berikan input buat sahabat-sahabat fotografi ya, bahwa fotografi itu bisa menjadi spirit di dalam hidup kita. Ya, saya ngerasakan. Tadi kawan-kawan juga sudah bicara mengenai itu ya, bahwa kalau kita betul-betul bisa masuk ya ke dalam esensi yang tepat fotografi itu menjadi spirit. Saya baru sakit ya. Diajak. Dan pikiran saya tuh saya harus sembuh, dan ternyata sembuh karena saya mau ketemu teman-teman. Iya, betul. Itu masih pakai perban Pak. Iya. Masih di perban sini dan jalannya juga masih belum lurus, masih sedikit miring. Tapi duduk terus. Kemudian saya masih ingat tuh sekeluarga yang nganter ya. Ada anak-anak dan istri Mas Darwis yang nganter di lokasi. Semua masih belum fresh, bener nih. Iya ya toh. Di rumah sakit kan kita tengok. Iya. Saya videokan Pak. Oh iya. Dia tanya, kok di video Pak? Ya untuk kawan-kawan buktinya kamu masih hidup. Gitu. Dan saya senang sekali ya. Akhirnya ini direspon positif. Sekarang Mas Darwis, Pak Joni, Pak Risman, Mas Asmi, teman-teman ini berlomba-lomba memotret wayang dengan angle-nya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Ini kalau nggak diberikan contoh bahwa wayang ini kan hanya 2 dimensi yang flat saja. Tapi bagaimana ini akhirnya bisa dimainkan dalam sebuah ranah visual. Kemudian kita mencoba membuat sandiwara kecil di mana wayang-wayang ini bisa memerankan peran yang ada. Ini kan tidak mudah. Dan mau nggak mau, teman-teman ini akhirnya belajar wayang. Belajar di mana cerita itu sebenarnya seperti apa. Supaya tidak merubah
tatakan. Nah, saya masih ingat kata-kata Pak Joni. Tatakannya tidak bisa dirubah. Gitu. Jadi saya bersyukur sekali bahwa ini fotografi bisa menjadi satu spirit yang luar biasa untuk kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia dengan cara yang berbeda. Betul. Gitu, Mas. Ya, saya sudah bilang Pak, waktu di Solo, waktu kita workshop, ya saya katakan syarat utama memotret wayang kulit itu adalah hanya satu kuncinya, tidak boleh dari samping. Dari samping. Kalau samping dia hanya tipis saja. Dari depan dong, dari depan. Harus dari depan, jadi jangan dari samping. Saya memang jadi ingat zaman dulu ini mumpung joke aja ya. Jadi zaman dulu tuh saya sering mainan wayang. Tapi ada simbah saya ngerti wayang kan. Iya. Butuh cakil tak enggak. Jadi saya naikin mapur kan saya bilang. Butuh cakil mapur. Langsung nanya saya bilang, "Weh, butuh cakil kok terbang dosa nanti dosa." Saya bilang alam idon rasa piro. Jadi ini memang filosofi wayang menarik ya, untuk kupas ya. Itu karakter yang cocok. Iya. Betul cakil. Dan ternyata dari fotografi wayang membawa saya kemarin terakhir yang cukup sukses pameran di 8 kota 7 negara. Dan itu ini bisa menjadi semakin mendiplomasikan budaya-budaya kita. Duta budaya. Mudah-mudahan nanti ke depan bukan hanya wayang tapi benda-benda budaya lain itu bisa kita, karena kita kan kaya sekali Pak. Ya. Benar. Ada wastra, ada kain-kain, ya kan, ada tarian, ada topeng. Wah itu kalau atau sanaji, ya kan, nggak usah dibahas. Ya sudah. Yang penting itu aja. Yang penting itu aja. Nanti bahaya ini. Terima kasih. Ini giliran Mas Asmi ya. Jadi mungkin saya akan bertanya juga berbeda ya, karena saya kenal Mas Asmi ini pada saat G-Fest 2 tahun yang lalu ya. Kebetulan kita sama-sama. Tapi yang menarik buat saya adalah bahwa hal yang dilakukan sama Mas Asmi ini memang ya semua kita bicara fotografi lah ya. Tapi ada sisi lain yang secara eksplisit yang dilakukan sama Mas Asmi adalah membahas atau memberikan input kepada orang yang memang berbeda gitu loh. Bisa diterangkan nggak mungkin, silakan. Oke. Jadi sedikit latar belakang saya juga sama manajemen. Dan nggak selesai gara-gara potret. Gitu. Jangan lupa kuliah manajemen. Selesai nggak selesai nggak masalah. Anak saya juga begitu. Sama. Laris kan juga manajemen. Sama ya? Oh, coba tanya manajemen apa? Kita manajemen Tanah Abang. Bohongin orang berarti. Orang pandang puisi. Jadi saya nggak selesai. Ini mundur sedikit yang kemudian ke bosnya. Nggak selesai karena dulu lagi kuliah manajemen itu saya baca buku juga, dan buku yang saya baca salah satunya adalah potretnya Om Darwis nih, Hermawan Kartajaya. Tahun 2000-an awal itu kan bikin fotonya. Saya banyak baca buku itu bahkan sampai sekarang, dan itu membuat waktu itu di kampus bahasan sampai sini, ini buku udah sampai sini. Buku apa? Buku-buku marketing Hermawan Kartajaya, Marvelous Institute ya. Jadi saya ngelihat ini lebih menarik, buku yang saya baca lebih menarik, kemudian memotret di luar lebih menarik daripada saat itu di kampus. Ini yang nggak mungkin tidak baik di tirnya ya, itu. Nah, tapi kemudian perjalanan waktu ya kurang lebih hampir 20 tahun terakhir, influence itu masih sangat kuat ya, tentang ilmu-ilmu manajemen, marketing dan lain-lain. Tapi saya ngelihat juga teman-teman fotografer yang mungkin munculnya belakangan di kondisi di mana lebih mudah, lebih cepat prosesnya gitu ya. Itu ngebuat mereka ngerasa bingung juga, kadang lupa menghargai dirinya sendiri gitu. Nah, itulah awalnya pemikirannya dari situ. Saya ngeliat generasi Om Darwis, Pak Joni dulu kalau baru kesebut namanya aja udah pasti fotonya keren gitu. Baru ngelihat ketemu aja pasti harganya mahal. Baru kayak gitu ya. Image seperti itu udah luar biasa. Nah, itu sekarang yang sulit saya lihat.
gitu, baik oleh sesama fotografernya karena mungkin saking terlalu banyaknya fotografer, ataupun dari masyarakat juga. Gampang, anak saya juga baru SMP udah bagus fotonya kayak gitu. Itu dampak digital. Betul. Nah sehingga saya melihat buat banyak orang fotografi juga adalah pencaharian atau hal yang dianggap serius. Nah, jadi saya perspektif itu saya gabung sehingga membuat beberapa rumusan-rumusan yang harapannya itu oleh fotografer yang lagi menatap masa depannya, menjajaki langkah-langkahnya, dia tahu saya lagi di mana, mau kemana. Kemudian untuk masyarakat pun harapannya itu tadi, ternyata fotografer berpengalaman dengan yang baru beda ya. Ternyata dia di fotografi sungguh-sungguh ya, bukan hanya berpetualangan. Mungkin pemikiran-pemikiran itu yang akhirnya saya tuangkan dalam bentuk beberapa rumusan. Ya menarik sih mengenai branding, saya bilang membranding sendiri, terus mengenai spiritnya juga masuk kalau saya lihat, karena saya sempat mendengarkan. Ya. Jadi banyak sekarang itu mungkin tadi ya, karena prosesnya cepat. Titel fotografer itu begitu cepat didapat, bahkan titel menjadi profesional juga mungkin terlalu cepat. Sehingga ketika terlalu cepat dan ada masalah, dia bingung, terbatas di komoditas aja. Ini main, ini lebih murah, ini bingung. Nah, salah satu yang saya pribadi lagi pelajari gitu ya, karena latar belakang saya manajemen nggak kelar, seni nggak ada gitu ya. Pak Rizwan tadi seni rupa. Nah, saya menganggap balik lagi ke purity-nya gitu lah. Jadi karya dengan maknanya, dengan pemikirannya, dan puncaknya itu tadi spiritnya. Tapi kan istilah belum kelar itu kan malah bagus, karena akan terus menjalankan eksplorasi ke sana kan untuk bisa mencari. Bagus. Ini menarik ya. Jadi sebetulnya begini, saya akan coba singgung mengenai situasi sekarang ya, karena kan fotografi dulu sama sekarang itu memang agak berbeda dalam segi instan segala macam. Tapi yang saya lagi mau titik beratkan pertanyaan saya ini adalah bahwa spiritnya yang berbeda sekarang ini ya. Karena kan selain spiritnya adalah hal-hal yang terkait dengan fenomena bisa juga ya, atau karakter ya, atau juga kalau saya lihat lebih ke situasi dan kondisi yang sekarang ini. Contoh yang paling sederhana, sekarang kita melihat 100 foto bagus, tapi sama semua. Nah disinilah sebetulnya apa yang disebut jati diri tidak seperti yang kita lakukan dulu. Saya berteman, kita sama-sama kolaborasi sama Pak Joni, tapi berbeda. Begitu orang lihat, ini fotonya Pak Joni, ini fotoku. Saya berteman sama, ya udah bukan teman, pokoknya udah tidur ngorok bareng lah. Tapi kita berbeda. Tetap di dalam ini. Nah, bagaimana ya? Saya mungkin ada jawaban sendiri ya. Mungkin saya pengen dapat input dari kawan-kawan semua. Bagaimana kita mengatasi atau kita memberikan input pada generasi sahabat fotografi sekarang, bahwa pada saat kita masuk ke aktivitas fotografi atau dunia fotografi, apa yang kira-kira kita bisa lakukan agar kita nih punya satu karakter tersendiri gitu. Karena buat saya jati diri itu penting untuk menjalankan kita ke depan, karena fotografi bukan hanya sekedar foto. Urut uangnya sama. Itu sudah saya siapkan. Gini, lensanya itu. Begitu fakultas baru berdiri, maka saya berpikir ini fotografi harus dibawa kemana. Kalau saya hanya membuat fotografi itu sebagai industri, maka itu tadi tidak akan dimunculkan karya pribadi, Pak. Semua akan sama, karena motor produk, motor gelas, motor cangkir, motor mobil, motor ya mungkin televisi, iklan ya, itu asal lightingnya sama, lampunya sama, udah hasilnya sama. Makanya saya membuat kurikulum yang saya adopsi dari Fakultas Seni Rupa. Jadi saya akan membentuk satu fotografi komersial, itu tadi yang periklanan segala macam. Yang kedua fotografi jurnalistik, ya. Yang ketiga fotografi ekspresi. Nah
dengan ekspresi ini tidak ada foto yang salah, Pak. Karena itu apa? Mahasiswa itu mengekspresikan dirinya sendiri. Tidak pernah salah, tapi yang ada itu belum baik. Nah, jadi perbaiki lagi kita sebagai dosen berhak untuk memberitahu mereka. Berarti lo lebih ke arah fine art ya? Betul, fine art. Ya, di situ gaya pribadi pasti akan muncul. Nah, oleh sebab itu saya disebut sebagai perusak pakem fotografi di Indonesia. Kenapa? Saya menganjurkan foto bebas. Kamu boleh coret-coret film pakai paku, pakai jarum, habis itu kamu cetak, apa yang nampak itu karyanya. Ya. Mereka mulai bereksperimen, Pak. Mulai film, sudah film yang baik ya, dicuci, dicetak, dibaiklit, terus dicetak. Waktu itu masih analog. Muncullah warna-warna yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan, dan menarik. Ya, gitu. Ada film ditumpuk, di sandwich dan segala macam, muncul. Atau film ditempelin, setelah agak kering dicabut, Pak, sehingga emulsinya katup. Nah, itu dicetak aneh hasilnya. Nah, ini mulai bergejolak dan alhamdulillah anak-anak itu sebagian besar sekarang sudah bisa hidup dari karya mereka itu, Pak. Itu ada yang dari kita selalu menyebutnya mes di mana, Pak Yuni ya? Ya, Angki CS. Anak-anak ya, Angki CS itu edan-edan. Ya. Nah, jangan lupakan juga satu hal bahwa kuliah di seni itu tidak diwajibkan lulus, Pak. Jadi artinya dia boleh kuliah sebulan, boleh 2 bulan, boleh setahun, boleh 7 tahun pun belum tentu karyanya bagus juga, ya. Tapi yang dalam kuliah 1 tahun, kuliah bayar. Ya, dia keluar, dia sudah boleh pelang namanya di seniman fotografi sudah boleh. Nah, jangan coba-coba di kuliah di kedokteran setahun lalu pasang dokter Risman Mara, dokter Darwis, angka polisi kan, atau di ahli hukum, tidak boleh. Nah, itu sebabnya sekolah seni itu unik. Saya pernah dipanggil oleh orang dikti, Pak Risman, kita mau tanya nih, kenapa drop out di fakultas Anda itu tinggi? Saya bilang, apa yang kamu sebut drop out? Yaitu masuk 30, keluarnya cuma 10. Yang 20 kemana? Ada banyak soal. Ada memang dia tidak bisa melanjutkan karena tidak punya biaya. Tapi ada juga yang drop in, saya bilang. Oh, apa pula drop in? Drop in itu, saya bilang, dia belum selesai, dia kuliah kerja, sama tempat kuliah kerja ditanya, Mas, nanti kalau sudah lulus mau kemana? Ya mau kerja dong, Pak, mau cari uang. Sekarang aja kamu sudah bisa cari uang, kenapa harus lulus? Benar, Pak, benar. Udah, dia lamar di situ, dia kerja di situ, Pak. Secara kelulusan dia tidak muncul namanya, tapi dia bukan orang buangan. Justru dia mateng sebelum waktunya. Sudah enak dipangan wae. Gitu. Nah, jadi itu kerjaan saya menggembar-gembor mahasiswa supaya ngawur. Supaya ngawur. Yang tidak boleh ngawur mata kuliahnya Pak Joni. Ya, karena itu teknis. Lighting itu harus cermat, harus sharp, ya, harus betul-betul tepat. Yang mata kuliah saya enak sekali. Saya ajak ngawur saja. Ya. Oleh sebab itu saya mengadakan beberapa pameran itu yang aneh-aneh, Pak. Dulu pameran buta, Pak. Fotografi apa, Pak? Fotografi orang buta. Caranya, Pak, saya panggil orang buta, saya kasih 3 kamera, saya ajak keliling, Pak. Ke pantai, ke candi, ke Kaliurang. Di bawah pohon-pohon yang tinggi itu kan. Hasilnya, aneh. Dari ribuan foto itu kurang ngawur. Saya tanya kepada komandan asramanya, Pak, orang yang 3 orang ini butanya kapan? Yang ini baru setahun, yang ini sudah 3 tahun, yang ini 5 tahun, Pak. Ganti, saya bilang gitu. Besok saya mau jalan lagi dengan yang buta, tapi yang benar-benar buta sejak lahir. Itu baru seru, Pak. Oh, karena dia belum punya persepsi tentang horizon, tentang dunia, tentang rumah, tentang mobil. Jadi dia motor itu benar-benar ngawur aja, Pak. Jadi dari 1.700 foto yang mereka ciptakan, saya pilih 20 yang the best-nya. Apa dasar saya memilih? Ya perbandaran seni rupa saya, Pak. Wah, ini komposisinya bagus, ini goresannya bagus, karena slow speed kan, Pak. Jadi ada panning yang nggak sengaja gitu, itu bagus.
Tapi ada orang, saya dengan turis ngomong-ngomong, Pak Risman di mana? Sini foto kami, foto dia motret ke tanah Pak. Di turisnya bilang kenapa dia motret kaki kita? Itu dia punya gaya pribadi seperti itu. Jadi menukik ke tanah Pak. Jadi hanya nampak celana saya sepotong sama sepatu, kepala kita hilang. Tidak apa-apa. Yang penting itu karya orang buta itu. Jadi teman-teman lain menyerang saya, Pak Risman merusak, bukan merusak. Saya menunjukkan kepada mereka bagaimana bebasnya kita berkarya seni rupa. Ya. Kalau ditiru mahasiswa, silahkan tiru. Tapi tidak ada nilai, karena kreativitas sudah tidak ada. Yang kreatif itu yang pertama menciptakan. Saya tanya mereka, apa pernah orang bertanya siapa yang mendarat di bulan yang ketiga kalinya? Ya tidak ada. Yang pertama. Nah, setelah Kompas memuat tulisannya tentang sosok Risman Mara, pencetus fotografi buta, itu orang yang tadinya sewot cerewet itu diem. Jadi ternyata Kompas bisa menghargai itu. Nah, kemarin tahun 2019 saya diajak lagi oleh sekelompok fotografer rusak itu ya. Sopo? Si Saiful Bun CS. Oh, Saiful. Ajak pameran di Galeri Nasional Jakarta. Ya galeri apa Pak? Galeri Jogja. Galeri Jogja. Bisa galeri. Ya, saya diundang ikut, Pak Risman, kita beri lahan 5,5 meter kali 5 meter. Silahkan di dalam ruangan tuh mau gulung kuming, mau pasang foto apa. Masa saya pasang foto landscape Pak? Nggak lucu lah, nggak aneh. Udah tiap hari orang lihat foto landscape. Terus mikir saya apa nih harus. Nah biasanya kalau udah kepepet, idenya muncul Pak. Oke, saya mau ikut. Tampilkan apa Pak? Namanya tawaf fotografi. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah Pak, sambil berdoa, sambil melihat Ka'bahnya. Oh berarti jauh dong, masih ke sana dong? Oh tidak, dibikin Ka'bah di ruangan 5 meter itu Pak. Oh, di situ. Saya tempelin foto 3 kali 4 cm cilik-cilik Pak. Jadi satu postcard itu 3R ya, dapat 6 foto. 6 foto. Sistemnya saya minta John Tefon yang Pak Tefon bikinkan saya action supaya begitu satu foto saya tarik ke dalam filenya, dia nanti masuk ke file tek, sudah kayak softbox ini Pak. Kotak. Lalu saya gunting, anak-anak saya kerahkan, tempel di kaca. Lalu ditempel di situ. 5.000-an lebih foto Pak. Wah, jadi pameran terbanyak itu saya Pak. 5.000 foto lebih. Nah, bagian atas itu bagian yang sakral, puncak candi, awan, Ka'bah itu bagian atas. Bagian bawah itu masuk duniawi, orang-orang dan skala aktivitas. Bagian bawah, yang paling bawah itu yang lebih bawah seleranya Pak. Tapi untuk menikmati itu orang-orang harus jongkok, harus Pak, delosor. Itu agak porno Pak. Jadi kamu Candi Borobudur berarti ya? Ya itu dia, tiga datunya itu. Ya. Jadi orang ribut itu, karena apa? Fotonya banyak sekali, foto terbanyak lah. Nah itu kemarin saya diundang lagi, saya mau tampilkan, Pak Risman mau nampilkan apa kali ini? WC umum. Apa itu WC umum? Pokoknya harus bombastis. Saya mau pasang kamera tersembunyi di WC umum. Nanti kalau sudah sore saya ambil kameranya, saya lihat filenya. Apa yang terjadi satu hari itu? Gitu. Kalau udah pornografi dong. Ya maka itu tidak boleh izinnya. Kan wajahnya nggak nampak, wajah bawahnya doang. Jadi tapi terus tidak dapat izinnya. Saya jadi itu dia kalau mau masuk seni Pak. Kalau hanya motret landscape perang kritis tidak bakal dilirik orang. Jadi itu satu contoh bagaimana saya membuat fakultas fotografi itu ala seni rupa. Itulah gunanya. Kalau untuk teknis sudah dirampungkan oleh Pak Jo, oleh Helmi. Ya. Tapi kalau untuk edan-edan itu orang kan tidak mau berdebat Pak sama saya. Jadi percuma di debat nggak apa-apanya. Jadi saya bersyukur hidup amfibi Pak. Di seni rupa hidup, di fotografi juga hidup. Jadi itu yang menarik. Sahabatnya banyak. Menarik. Itu sementara. Jadi saya pikir itulah yang membuat kita selalu bergerak hidup.
orang selalu tanya, Pak Risman belajar kepada siapa? Kepada siapapun. Saya tertarik infrared itu karena karyanya Pak Darwis. Datang ke Jogja bawa dulu, kok apa warnanya Pak? Oh pakai infrared. Dioprek di mana? Di Harlem ya. Saya kirim kamera saya ke Harlem ya. Enggak selesai. Sekarang sudah 6 kali ngoprek saya Pak kamera. Oh ya. Nah, Tahun 2000 berapa tuh ya? belum 2000 mungkin Pak. Oh ya 19 ya. Digital sudah 2000 Pak. 2000 lebih, Pak. Ya 2002. Ya. Kan 2002 motor Pak Widayat itu sudah digital Pak. Oh iya. Nah, DCS Pak. Iya, iya. Betul. Gitu. Jadi lalu belajar dari siapa lagi Pak? Dari mahasiswa. Kok mahasiswa? Saya belajar dari karya-karya mahasiswa yang salah. Tugas A dikerjakan oleh para mahasiswa, ada yang salah. Tapi salahnya kok karena kameranya shaking, loh kok bagus. Ini bagus, itu salah untuk tugas ini, tapi untuk tugas bebas boleh nih ya. Nah, saya membuat kesalahan itu berkali-kali lalu saya pilih. Nah, di antara 100 kesalahan paling tidak ada 10 tuh yang artistik salahnya. Nah, itulah karya saya kan gitu. Kebebasan Ya, saya. ya. Sama rusak kan? Monggo. Menarik. Ya, Mas Joni mungkin apa ya yang bisa diberikan input ya buat generasi sekarang ini ya, silakan lah. Saya selalu begini dengan mahasiswa maupun orang-orang yang kadang-kadang diskusi, saya selalu bilang, kalau kamu ingin membuat sesuatu sesuai dengan seleramu, kuasain dulu tekniknya. Nah, Itu. Jangan melarikan diri. Jangan melarikan diri. Belum bisa apa-apa sudah nekat. Saya makanya paling tidak setuju kalau ada orang belajar sudah langsung ditekan dengan kata-kata be yourself. No. Bagi saya impossible. Saya selalu menekankan mahasiswa pun. Kamu kuasai dulu bagaimana. Coba lihat siapa ngatur lighting seperti apa, siapa bagaimana. Itu dicoba ditiru. Tiru dulu. Kalau sudah itu baru nanti akan muncul apa yang menjadi keinginan dari diri kamu. Dan itu otomatis kalau makin banyak kita melihat, makin banyak kita mencoba, jati diri kamu akan muncul setelah kamu bisa mengikuti. Dan memahami juga ya berarti. Harus paham dulu. Ya. Karena saya bilang, cobalah, kamu makin banyak melihat karyanya, entah siapapun, I don't care, bahkan karya yang ngawur tadi pun, saya lihat aja itu. Itu ada kamera chic, how to make it chic gitu loh. Chic-nya seperti apa, bagusnya di mana. Dan itu harus dipahami. Makanya saya bilang kalau sekarang kita motret, kemudian kita asal orang itu asal membawa alat, kemudian alatnya sekedar untuk pamer, itu yang saya nggak bisa. Dan satu lagi, saya selalu bilang kepada anak-anak sekarang, jangan terlalu mengikuti tren. Kalau itu nggak cocok. Nah, ada pengalaman begini. Trennya lagi bokeh-bokeh. Semua dibuat bokeh. Gila. Dia disuruh motret bener-bener komersial. Coba gampang. Tahu. Karena konsepnya tahu ini lembut, ini bla bla bla. Sudah dimasakin oleh chefnya, ditata bagus-bagus. Dipotret sama dia. Yang tajam cuman seledri sama kacangnya. Nah ini apa? Dia bilang, ini yang tren tuh gini Pak. Nah sebentar. Kan itulah yang sebetulnya kalau tadi kembali ke jati diri, kenapa Mas Darwis, teman-teman kita yang dulu itu, memang dulu tuh kita belum sebanyak sekarang. Tapi sebanyak apapun, kita tetap bisa membuat kok. Dulu begitu teman-teman mulai memotret landscape di luar, saya justru kembali ke studio Pak. Jadi era-era tahun 80-an, nah yang tadi impossible jadi possible itu adalah yang paling lucu dan saya pernah setengah ditegur oleh Alan Kompos. Saya motret yang namanya Komodo di studio Mas Darwis. Jadi itu tantangan. Komodonya siapa? Komodonya dari sana kebun binatang. Gara-gara itu direktur kebun binatang bilang, Pak Doni bisa nggak motret komodo tapi belakangnya sunset. Saya bilang kalau di situ impossible, tapi kalau di studio possible. Jadi gimana? Ya sudah, saya butuh komodo, butuh pawang, berapa orang, sudah. Saya buat background yang ada sunset, saya set up lighting,
komodo mulai dilepas. Tapi menurut Alan Copus, it is too perfect to be a nature wildlife. Ya, saya bilang, I don't make any wildlife. Saya cuma sekedar sesuatu untuk menarik perhatian orang. For advertisement, okay, but not wildlife. Ya, nggak apa-apa, it's okay. Jadi itu lucu kan. Jadi kadang-kadang, tapi orang lihat gitu. Ini mudah-mudahan Alan Copus denger nih. Semoga Alan Copus cepat sembuh. Ya, dengar kata-kata ini saya masih ingat stroke. Ya. Oh, kena stroke. Ya. Oke. Nah, disitulah sebetulnya. Sebelum orang lain membuat apapun, saya ngatur, saya membayangkan orang yang lagi kehidupannya di kampung-kampung yang di belakang saya buat kehidupan itu di studio. Dengan men-set up. Jadi sekarang bedanya adalah, kalau sekarang banyak teman-teman kita di set upin orang, dia tinggal motret. Kalau dulu saya mikir dari awal, how to make set up, misalnya dinding bambu saya harus cari dari mana. Yang lawasan, bukan dinding bambu baru. Terus bolongan-bolongan itu bagaimana menciptakan, terus kemudian sesuatu yang lain, semua properti kita pikirkan sendiri. Sehingga itu begitu jadi, dan sering saya ikut lomba, hasil itu begitu tampil itu orang sudah bilang, kita Emong Yojo. Nah itu yang saya senang. Karena apa? Itu adalah sebuah ciri yang secara tidak langsung diakui, Mas. Iya. Dan harapan saya, anak-anak sekarang juga coba memikirkan itu. Matengin apa yang kamu punya, baru kita kerjakan. Jadi mungkin dengan kata lain, kalau saya bilang, kita jangan selalu berpikir mainstream ya. Yes. Nanti mainstream juga bagus kan. Harus keluar dari pakem. Kalau menarik, bagus. Mas Helmi bisa memberikan input mungkin dalam waktu yang berbeda ya. Mungkin Mas Helmi kan baru pertengahan generasi kedua lah kalau saya pikir ya. Silakan Mas, bagaimana mengkombinasikan antara fotografi, spiritnya, juga sebetulnya masalah kita antar fotografer itu kan apa yang kita lakukan ini kan asik kan ada itu kan. Yang sekarang ini kan agak sulit ya kita temuin. Silakan Mas. Ya, jadi saya mungkin lahir dari sebuah generasi transisi ya, di mana era konvensional ke era digital itu saya merasakan dua-duanya. Mungkin kalau Mas Jarwis, Pak Risman, Pak Joni mungkin sudah lama di dunia yang kamera konvensional, merasakan betapa sulitnya memotret gitu kan pada zaman itu. Sekarang kan semuanya serba instan dan mudah diakses. Bahkan mau pameran itu nggak perlu mikir pameran, mereka bisa pameran online, mereka bisa pameran dengan Instagram, dengan sosial media mereka. Dan ini banyak melahirkan generasi-generasi yang cepat saji menurut saya. Artinya bahwa begini, Mas. Jadi teman-teman fotografer ini tiba-tiba lahir, kemudian mereka langsung memposisikan, saya ini adalah fotografer wedding, saya ini adalah fotografer model, saya ini adalah food photographer, saya ini. Padahal ini adalah salah satu cara yang salah menurut saya. Seorang fotografer itu harus memulai dari apapun yang bisa difoto. Jangan hanya sepotong seperti itu. Karena suatu hari kita harus bisa menciptakan karakter, Mas. Jadi seorang fotografer itu sama dengan seniman. Bagaimana dia bisa memanfaatkan kanvas, cat minyak, dan lain-lain menjadi salah satu alat mereka untuk berkesenian. Nah, di fotografi, ketika orang semakin lama melatih mata, pikiran, perasaan di situ, dia akan menemukan karakternya. Dia tidak akan menjadi generasi yang instan, yang tiba-tiba memunculkan, saya ini mirip model fotonya Pak Risman loh, gitu. Saya ini, karena saya terinspirasi dari Mas Darwis, sehingga saya banyak motret model, gitu. Nah, suatu hari, ketika mereka dapat proyek lain, misalnya potret hotel, wah, Ciloko, Kelabakan juga. Padahal fotografer itu harus mampu meng-capture apapun. Kemudian yang paling penting adalah karakter itu kan tidak bisa dibangun instan. Karakter seorang seniman itu dibangun dengan jangka waktu yang sangat panjang. Kita lihat seniman-seniman besar. Iya betul. Van Gogh bagaimana akhirnya dia menemukan karakter lukisannya. Picasso juga demikian ya.
bahkan pelukis lokal sekelas Avandi, Pak Widayat itu kan butuh waktu yang sangat panjang dalam berkesenian sehingga dia bisa menemukan karakternya dan itu bisa menjadi bagian dari personal branding, Mas Daris. Betul. Seorang fotografer itu harus bisa membranding dirinya sendiri dengan karakternya karena itu yang akan menjadi pembeda. Pembeda itu adalah sesuatu yang layak untuk dijual. Ya kan? Kalau semuanya sama memotret semuanya, ikut-ikutan, ya kan? Model semua, ikutin karakternya. Tadi seperti yang dengan bokeh, ya kan? Semuanya ikutan bokeh semua. Nah, sama dengan ketika kita melihat wanita di sebuah mall. Dulu waktu zamannya rambutnya dibonding lurus semua, kita melihat semuanya lurus, sama semuanya. Secara visual nggak ada yang menarik. Tapi begitu kita lihat orang Papua dengan eksotiknya, dengan rambutnya yang kritik, itu menjadi pembeda dan itu akhirnya menarik mata kita. Jadi sama dengan Afro sama dengan dunia, sama dengan kalau kita bicara branding, kemudian kita bicara mengenai packaging, Mas. Itu yang mampu berbicara di rak-rak penjualan, itu adalah kemasan packagingnya mampu mencuri hati para customer yang lewat di situ. Nah, sama dengan fotografi. Ketika pameran itu melibatkan banyak fotografer, kita akan melihat di mana karya foto yang mampu mencuri perhatian orang. Kita semacam memasang kacamata kuda di mata konsumen, di mata audiens, untuk bisa melihat ke satu titik yang itu paling menarik. Nah, apalagi era sekarang eranya digital ya, jadi semua orang bisa berkarya dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa aja. Artinya, persaingan ini semakin ketat dan dibuka luas. Kita disiapkan seolah-olah ini adalah panggung raksasa, ya kan? Semua orang bisa berkarya dengan caranya sendiri-sendiri. Kalau kita tidak mengasah kemampuan dalam berkesenian, apalagi di bidang fotografi ya Mas Asmi, jadi memang tadi Pak Joni juga singgung mengenai kemampuan teknis, ya. Terlepas sekarang eranya digital, jebret siapapun bisa. Tapi kemampuan teknis ini akan mendasari bagaimana kita menciptakan sebuah karya yang baik. Gitu. Baik itu ya relatif ya, tapi bagaimana akhirnya karya ini mampu mencuri hati itu tadi. Pembedanya di mana, karakternya di mana. Tapi bukan sekedar beda saja. Betul. Nah, jelas beda tapi tidak bisa dinikmati kan sama aja. Gitu ya. Ya memang teknis itu kalau menurut saya memang harus mutlak dilakukan ya proses memahami sebuah teknis itu kan bukan sekedar instan juga, sampai akhirnya kita punya karakter. Butuh jam terbang juga. Iya, betul. Ya, menarik ini. Ya, jadi mereka bisa belajar itu sekarang bisa dari mana aja kok. Bisa dari sosial media, bisa dari YouTube, ya kan, bisa mengikuti kelas online atau bahkan sekolah di Darwis Triadi School. Loh, nggak ada pesan baca di bawah ya, baca di bawah. Oke, Mas Asmi, mungkin ada pandangan-pandangan buat sahabat-sahabat fotografi. Oke, jadi perbedaannya mungkin itu ya. Sekarang itu terlalu mudah atau terlalu banyak sumber belajar. Ya. Kalau tadi Pak Joni cerita, dulu susahnya minta ampun dan mahal banget. Ya. Saya mungkin agak tengah-tengah nih. Sudah mulai mudah tapi butuh proses. Harus beli majalahnya dulu, dibaca gitu kan. Ada proses dicerna lebih lama dulu mungkin ya. Nah, kayaknya itu yang perlu teman-teman lakukan sekarang ya, mencerna lebih dalam. Mungkin gini, karena tadi teknis mungkin sudah bisa, apalagi teknologinya ngebuat itu lebih cepat, sehingga semua bergerak terlalu cepat, dia lupa melakukan pendalaman. Misalkan kalau saya sering ngobrol sama teman-teman di wedding fotografi gitu ya, secara finansial mereka udah hebat gitu ya, banyak yang berhasil. Tapi kadang itu tadi unsur seninya, unsur pendalamannya yang lupa karena terlalu mudah, terus terlalu sudah merasakan sukses secara finansial. Kadang karya-karya yang dibuat itu berhenti sampai situ. Saya pernah ngelempar ide ke teman-teman, kenapa karya itu cuma potret pernikahan
pernikahan misalkan, terus dibayar, habis itu selesai disimpan di hard disk, dicetak jadi album buat klien, selesai. Kenapa nggak naik ke atas jadi karya? Misalkan bikin dong 100 ekspresi ayah yang menikahkan anaknya. Nah itu kan yang di foto wedding biasa aja, banyak dilakukan. Tapi dia bisa mengemas karena ada pendalaman, ada mencerna nilai-nilai yang lebih gitu. Nah mungkin itu ya yang sekarang karena terlalu banyak informasi, dia harus melambatkan temponya sedikit, mencerna dan memilih satu isu yang mau diangkat. Sampai akhirnya dia bisa memutuskan sesuatu yang terbaik ya. Betul. Ya, dan ini sebetulnya baru saja kita dengarkan ya input-input dari kawan-kawan semuanya ya. Tapi mungkin saya akan menambahkan satu hal ya, di mana bahwa seorang fotografer, karena kita bicara lebih banyak fotografi ya, terutama ya kaitannya dengan jelas fotografer ya. Ada satu hal yang sebetulnya memang harus kita lakukan, itu adalah sebuah kejujuran. Itu sangat penting karena begini, saya sejak permulaan dulu saya berpikir bahwa karena saya memang lebih konsentrasi ya, kalau sekarang orang bilang genre, tapi saya nggak mau ngomong sana karena buat saya fotografi itu bukan genre, karena saya belajar dari seluruh ini. Tapi begitu saya berpikir bahwa saya pengen eksplorasi perempuan, art ya, nggak mau laki lah jelas ya. Disitulah saya melakukan segala sesuatu dalam fotografi secara jujur. Kalau saya mau take nude ya, nah saya belajar anatominya, saya belajar apa. Jadi bukan masalah saya berpikir mau nelanjangin perempuan, tapi bagaimana sebuah foto itu saya lakukan supaya perempuan itu menjadi indah, menjadi menarik. Tapi kalau dari sisi lain kita melihatnya ya pasti orang akan bilang porno ya, kita nggak bicara ke sana gitu loh. Dan itulah kejujuran dan juga ketulusan. Tadi saya rasa kawan-kawan semua udah bicara mengenai ketulusan ya, juga kejujuran, dan hal lagi yang tadi nggak kalah penting adalah karakter building. Itu membentuk karakter itu buat saya sangat penting agar supaya kita berpikir fotografi itu bukan hanya jangka pendek ke depan, dan juga memang berpikir secara positif. Positive thinking itu perlu supaya apa? Kita jadi bisa silaturahmi, bisa guyup, kalau bahasa Sundanya atau Jawa juga guyup kan. Jadi kayak ya memang kita bersaing itu bukan dari kita, mungkin dari apa yang kita hasilkan, orang lain kan yang menilai. Gitu. Betul. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Anda. Ini Anda siapa? Anak gua bukan? Oh, namanya Anda kira. Karena kebetulan anak saya namanya Anda Nari. Dalam foto acara lebih baik menunggu momen atau foto sebanyaknya, mengingat terbatasnya memori ya. Silakan. ini pertanyaannya sendiri sudah membelok. Iya. Sebetulnya kalau terbatasnya memori, sekarang memori udah sampai nggak ada apa-apanya. Sekarang ada 100 GB lebih. Iya sih. Memang itu butuh dipotret. Selesai. Betul. Bukan sebanyak-banyaknya Pak, ini justru saya pengen sedikit nyentil tentang ini. Saya lihat kadang-kadang sudah pakai memori gede, tapi pemborosannya juga luar biasa Pak. Nyampah. Motret Pak Risman diem, itu langsung dicetak. Iya. Saya bilang ngapain? Kalau ditanya jawabannya, saya cari ekspresi. Bukan gitu. Cari ekspresi itu kayak tadi Mas Darwis, nengok sana, lihat sini, lihat ke bawah. Itu namanya cari, namanya momentum yang berbeda. Ya. Tapi kalau yang namanya orang diem disikat, itu bukan itu. Itu berarti cuman mau tembak-tembakan. Biar suaranya biar orang dengar langsung, wis, hebat. Saya mau jawab nih Pak. Ya. Jadi ini pertanyaan sebetulnya harusnya disampaikan dulu, bukan sekarang. Dulu itu di zaman memori itu terbatas. Pak Joni ingat waktu saya naik haji tahun 2003, saya membawa kamera pinjaman dari kantornya Pak Joni. Memorinya berapa? Itu dulu namanya Smart Card ya. Smart Card ya. 64 mega Pak. Mega loh, bukan giga. Itu kira-kira bisa saya coba. Kalau saya 1,3. Memory card namanya.
Memory card kan ya? Iya, tapi Bukan SD jenisnya card. bukan SD card, Oh, bukan. smart card. Oh, smart. Jadi hanya 64 mega kalau saya hitung itu. Kalau saya bikin dia resolusi tinggi mungkin hanya dapat 40 foto. Kalau medium dapat 70 foto. Kalau lebih rendah lagi, small lagi bisa 120 foto. Akhirnya saya buat yang medium. Apa yang terjadi? Baru sampai Madinah, karena saya di Madinah dulu, itu memori sudah hampir habis, Pak. Nah, pertanyaan kawan kita ini, benar, saya tangkap yang setiap hari apa yang saya lihat, tapi pulang ke hotel, saya seleksi. Ini double, hapus. Ini sama aja, hapus. Ini jelek, hapus. Akhirnya itu dapat yang bagus semua. Fresh lah, dapat bagus lagi semua. Lalu seperti itu. Itu membuat kita lebih selektif sebetulnya, dan itu bisa dilakukan karena sudah digital. Iya. Kalau film zaman dulu, nah itu bisa, tidak ada ampun, habis ya habis. Ya. Satu roll ya udah Ya. satu roll. Gitu. Akhirnya sampai di Mekah, saya cari lagi toko, kebetulan satu dapat 128 mega, Pak. Mega. Mewah sekali. Mega, Mas. Oh, iya. Tadi kan 64. Iya, 1 giga aja Ya. top banget Karena ya. filenya Mega. sendiri Ya. waktu itu cuma 1,3. Iya. Ya. Iya benar. Itu saya beli harganya berapa? 650.000 rupiah, Pak. Tahun 2003. 2003 Ya, 2004. itu mahal sekali, Pak. Saya bayar pakai kartu kredit, saya cicil setahun baru habis. Nah, seperti itu nasibnya. Iya, iya. Nah, saya kembali lagi 2013 saya bawa DSLR. Kalau dirampok sama petugas, rampok enggak apa-apa. Yang penting memori saya kantongin. Masuk. Ya. Jadi saya karena memori sudah murah, saya bawa banyak. Hari ini pakai ini, saya lihat bagus-bagus. Itu besoknya saya pakai lagi yang baru, Supaya apa? Kalau tiba-tiba saya apes, kameranya diambil oleh askar, saya masih punya memori. Kalau memorinya diambil semua, saya masih punya yang hari-hari sebelumnya. Nah, itu gambarannya dengan pertanyaan ini. Tapi ya kalau jangan menunggu momen, kapan momen mau Iya, datang. kita menangkap momen Iya, soalnya. iya. Kita menangkap. Jadi Iya. standby-nya karena kecelakaan atau peristiwa itu tidak ada rehearsalnya. Iya, Jadi iya. memang Memberitahu orang mau tabrakan latihan dulu hari ini nggak ada. Jadi keberuntungan yang membuat Anda bisa mendapat momen yang baik. Iya. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak itu? Ya. Nggak ada ya? Mungkin. Coba apa? Tapi belum ada pembelajaran fotografi yang mengarah ke seni. Oh iya. Oh, ikut iya. saya lah. Ya. Nanti disuruh akan diajarin. Mari saya rusak di Jogja. Iya. Sebetulnya kalau kita bicara seni ya mungkin saya bisa tambahin, mungkin kawan-kawan nanti bilang bahwa sebuah seni kan ekspresi diri, Iya. jadi tidak ada intervensi. Tidak Jadi ada sebetulnya kalau kita melakukan fotografi atas dasar pemikiran kita apa-apa itu adalah seni gitu loh. Dan kita nggak usah berpikir lagi mengenai patronnya, tapi sebetulnya kalau kita bicara komposisi ya sekali lagi kan Otomatis itu, Pak. Sudah ada di dalam. betul. Tapi ya mungkin kalau mau buat berseni ya kira-kira rada berpikir dikit lah. Saya motret Pak Risman pakai wide, Ya. tapi kepalanya saya potong separuh, marah pasti gitu kan. Ya itu sebetulnya secara logika. Oh, Itu saya sih. menghina. Seperti itu. Ya. Ada lagi nggak? Nah ini pertanyaan saya selama ini banyak pembelajaran. Oh udah, terus apa lagi? Ya. Ada lagi nggak ini? Pak Darwis dan Pak Risman, saya tanya, apakah zaman sekarang banyak fotografer muda yang bagus? Banyak sekali. Banyak saya rasa ya. Iya, banyak anak muda Iya. sekarang itu eksplorasinya lebih banyak ya karena fasilitas teknologi sekarang Gampang. iya, Ya, lebih mudah gitu Dan murah. dan Iya. murah. Ya, Peralatan juga sekarang bisa Betul. dibeli dengan harga yang sangat terjangkau gitu kan. betul. Terus kemudian banyak sekarang kan pemerintah juga sedang menggalakkan industri kreatif ya. Artinya hampir semua sudut kota ini kan sekarang sudah tertata lebih baik. Sehingga itu bisa menjadi spot bahkan menjadi satu media ekspresi dalam berkesenian yang juga sangat mendukung.
Ya. Dan sekarang pemerintah yang paling keren adalah banyak pagelaran seni ya, banyak ketoprak, wayang, ya kan, baru tari-tarian, ya. Itu bisa kita manfaatkan untuk memperkaya portofolio, sehingga teman-teman ini selain selain memiliki portofolio yang baik dan bagus, juga melatih, kan mata ini harus dilatih, dan itu jika terus dilatih itu akan menemukan yang namanya kejujuran dalam berkarya. Karena fotografi ini kan butuh kejujuran ya. Kejujuran itu ya itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau menjalankan dalam berkarya ini jujur atau mau sedikit bermain-main. Karena banyak sekali lomba yang ternyata diikuti oleh orang-orang yang tidak jujur gitu. Dan itu sering terjadi. Artinya ya sebenarnya kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita mengekspresikan berkarya dengan jujur dan menarik. Ya, betul. Masih ada kan? Ada ini. Masih ada? Ya, kan? Maksud saya yang membuat para senior respect, saya mau tahu saja siapa saja Siapa Pak. aja fotografer muda. Waduh, Banyak sekali. kita ya sebetulnya yang paling penting begini ya. Kalau saya lihat banyak sekali fotografer yang bagus ya. Bagus sekarang kita lihat fotonya, bagus segala macam. Yang terpenting sebetulnya bagaimana ya kita menjalankan fotografi ini dengan cara bagaimana kita menjalani dengan attitude yang baik. Iya. Etika itu ya attitude kaitannya dengan etika ya jelas ya. Dan kebanyakan di sini mungkin saya akan tambahkan ya, apa yang disebut modal atau basic dari fotografer itu adalah spirit, motivasi dan mental. Spirit ya kita perlukan ya, untuk supaya pada saat turun kemarin pandemi kita tetap punya spirit. Motivasi ya kita harus punya motivasi, kalau enggak 10, 20, 30 tahun kelakuan sama aja gitu loh. Kayak Pak Risman berubah total kalau saya lihat. Ya, dari dulu nakal sekarang waduh. Nakal sekarang lebih nakal. Motivasi. Ya. Dan mental yang penting. Ya. Karena biasanya fotografer tuh baru terkenal satu kota, waduh ngangkat, terus ngerasa senior enggak, merasa paling pinter, raja flash lah, raja apa semua jadi raja. Semua jadi raja. Ya, makanya kan, jadi itu yang sebetulnya. Iya. Tapi kembali lagi ke mental, Mas. Ada beberapa fotografer pemula itu memang harus mentalnya dikuatin gitu. Salah satunya adalah ketika banjir orderan, mentalnya bisa down loh, Mas. Pusing gitu, bahkan dia panik, bahkan dia bisa tiba-tiba mengundurkan diri karena saking pusingnya. Kemudian tidak dapat orderan, nah itu ya pusing. Ya, pusing juga gitu. Gimana mau itu? Nah itu harus memang mental ya, bagaimana dia bisa memaintain. Karena rame orderan pun juga pusing gitu. Sama. Ya. Ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan. Apakah foto drone termasuk fotografi? Mungkin kita bisa berbeda masing-masing ya. Iya. Tapi kalau termasuk fotografi, iya. Oh iya, termasuk fotografi. Drone itu hanya alat. Iya, itu kembali lagi. Kalau dulu sebelum ada drone, saya masih ingat saya naik Borobudur tuh saya harus naik pesawat gantole yang ada mesinnya. Nah itu lebih gila itu, lebih berani mati. Atau munggah ke apa sih namanya, pernah ke atas tuh loh. Keren. Apa keren bangunan. Oh ya keren itu kan ada yang kita naik mobil terus nyebrang ke sana baru dapat dari samping ke atas. Sering itu Mas. Saya dulu naik sampai sini disuruh muter Ya memang kalau saya melihat perkembangan dari drone itu luar biasa. Ya itu memang luar biasa. Iya, tapi kita harus ngelihat betul-betul dengan cara yang berbeda karena fotografi itu sendiri kan di darat ya. Iya. Jadi kalau menurut saya prinsip dari fotografi itu kan matahari kan begitu. Jadi ada dari atas samping ke sini seperti halnya kalau kita melakukan di dalam studio kan. Nah, tapi begitu drone itu kan semua dari atas. Ya. Tapi tetap bahwa itu adalah ya fotografi ya. Cuman kita bisa menilainya agak berbeda lah seperti itu. Mungkin maksudnya apakah ini dianggap legal? Legal aja. Legal. Yang mana itu? Enggak, mungkin maksudnya apa? Yang drone.
Belum yang pertanyaan ini loh. Ada pertanyaan baru loh ini. Tanya para narsum pernah motret nude art private enggak? Oh, pernah. Sering. Kalau di Jogja nanti ikut kita. Kita ada sapi, nude semua itu. Itu nude semua. Nude. Bahkan serangga ya kan gitu. Tapi sebetulnya kan kita nggak boleh pungkiri, kita masih jujur. Ya. Kalau kita bicara mengenai seni atau seni rupa itu sendiri, Ya, ada. selalu peseni rupa, ya, Seniman. itu seniman, itu selalu akan berpikir bagaimana dia eksplorasi fisik manusia secara benar. Ya, itu anatomi baik. plastis. Persis. Anatomi Ya. plastis. Ya, Ya, saya saya- kan pernah cerita dulu, saya punya pengalaman, ada seorang mahasiswa saya, maaf dia istilahnya agak alirannya berbeda gitu. Ya. Dia saat akhir semester dia tidak menyerahkan foto anatomi plastis itu. Saya Kenapa? panggil, kenapa kamu nggak menyerahkan itu? Itu bertentangan dengan keyakinan saya, Pak. Kenapa? Itu bukan muhrim saya. Oke, sekarang potret muhrimmu, saya bilang. Dia nggak mau. Tapi nggak berani. Pinter ya. Dia nggak mau, Pak. Dia lihat. Nah, akhirnya saya suruh dia muter sapi, Pak. Ya, Jadi sapi aja. dengan catatan jangan satu lembar ranting atau daun pun yang menutupi bokong sapi. Begitu dia serahkan, ya saya luluskan, Pak. Karena memang fotonya baik. Dia mengerti lighting, dia mengerti proporsi, ya sudah itu memenuhi syarat. betul. Gitu. Tapi memang saya boleh nambahkan sedikit mengenai nude art tadi ya. Pertama adalah membuat sebuah nude art. Itu secara teknis kita harus kuasai. Nah, itu Karena- dulu. Iya, betul. Saya sebutkan body anatomy lighting, yaitu berbeda dengan kita motret makanan benda mati gitu, karena ada light shape-nya, ada segala macam. Dan yang kedua adalah bagaimana sebuah anatomi yang kita shoot atau kita ambil itu tidak boleh terlihat porno. Caranya ya kita harus berpikir positif. Ya, berlatih. Iya, karena kalau misalnya open your leg, itu Iya. udah otaknya udah nggak benar kan. Iya. Itulah seperti yang terpenting. Sisanya kalau kita sudah mengenal teknis ya itu art akan berjalan Ya. dengan sendirinya sih. Kalau saya punya pendapat tambahan nih. Oke. Jadi trust yang dibangun itu kuncinya. Sama kalau Betul. saya selalu menjadikan dia itu bukan objek yang saya eksploitasi, tapi subjek yang kita explore. Iya, Betul. Jadi itu mungkin yang Ya, Betul. betul. Makanya saya sebut itu adalah partner imajinasi. Yes. Iya. Karena saya selalu karena begini, bahwa memotret itu tidak boleh ada sebuah pemaksaan. Pressure itu nggak boleh, nggak ada. Artinya eksplorasi itu berdua, dan di situ sebuah interaksi energi muncul. Karena kesuksesan adalah sebuah interaksi, Iya. bukan one way traffic gitu. Dan ya karena itu memang separuh, ya hampir kayak separuh hobi saya gitu loh. Jadi saya mendalamin bagaimana secara human ya kita tuh bisa berinteraksi ya dengan ya secara human psychology ya. Kalau saya pikir jangan sampai trust itu nggak terbentuk, curiga wah selesai lah. Itu pasti kacau Iya, hasilnya. Dan itu kelihatan sekali, Mas. Begitu hasil fotonya terlihat, itu Ini biasanya- ngomongin Paris, mana tuh bukan? Oh, enggak, kita secara umum. Makanya kita kerja rilis model. Iya. Oh, yes. Jadi gini, jadi hasil itu akan memperlihatkan apakah sang fotografer ini berpikir porno Ya. atau memang berpikir seni. Ya. Jadi akan kelihatan sekali Beda-beda. kok ekspresinya, Beda-beda. gayanya mau seperti apa itu pasti kelihatan. Betul. Tapi penikmat lebih porno loh. Dia Yang imajin- melihat karya itu lebih porno pikirannya. Pak. Iya. Oh, Iya. iya. Jadi Kalau itu- dia punya komentar porno kan. Iya. Jadi imajinasi itu akan menghasilkan persepsi. Ya ada satu pengalaman saya ya. Pas saya motret kebetulan ada teman saya, padahal teman Iya. saya itu ngumpet jauh. Hmm. Bagaimana energi itu bisa terasa ya. Padahal ngumpet di tempat gelap kan, karena yang ada di lampu gitu. Begitu selesai, Ganggu ya. enggak, Energinya ganggu. si modelnya bilang sama saya, Mas gua nggak nyaman sama teman lo yang di sana. Loh Ya. kenapa gitu, dia ngomong, nggak tahu kayaknya dia mandang gua rada berbeda. Gila Oh, gitu, iya. Pak. Sudah Itu bisa. yang- Ya. Makanya trust itu memang harus dibentuk ya. Tapi sesudah itu bagaimana kita mengelola energi kita menjadi segala sesuatu, maka sesuatu yang positif. Makanya buat saya
fotografer itu belajar memanage energi positif. Yes. Wah itu top. Kalau udah selesai itu ya semuanya jadi Enak. sebetulnya itu lagi menarik tapi waktunya Ini lagi seru-serunya ya. Ada. Tadi mengenai apa namanya model bisa melihat ekspresi orang yang melihatnya atau melihat sambil ngecas gitu kan kita nggak tahu. Next time. Nah, itu kan. Oke, sahabat fotografi, akhirnya saya sudahi ya. Jadi ini adalah suatu momen yang sangat bagus buat saya. Kebetulan ini teman-teman Jogja kumpul juga dari Bandung, jadi kita kumpulkan di sini. Kita sudah membahas mengenai apa saja mengenai fotografi. Semoga bermanfaat dan buat sahabat-sahabat fotografi ini adalah sebuah spirit terus yang kita harus jalankan untuk mencapai tujuan kita dan menjalankan fotografi kita dengan nyaman. Oke, terima kasih. Salam saya. Waduh, terima kasih. Makasih. Makasih. Salam Terima kasih. fotografi. Salam fotografi.